kehidupan artis tuh seolah-olah kehidupan paling berat. Kehidupan paling enteng. Bullshit lah orang-orang. Bullshit. Emang lemah. Menurut gua emang lemah mental aja loh. Kayak, oh ya ini ntar rentan depresi. Bro, tukang servis AC gua satu AC 80.000 bro. Orang ada yang nge-tweet, ini yang rating rendah aja kalau tweet bayaran 5 juta bro. Berapa AC yang harus dia bersihin bro? Ntar Tanah Abang sepi. Kapan terakhir lu ke Tanah Abang? Semua tuh bisa ngomong doang men. Kalau cuma ngomong gitu doang semua juga bisa. Jakarta lagi panas men, capek belanja ke pasar. Bupati Maluku Tenggara diduga perkosa pelayan kafe. Ya ampun, korban mendadak cabut laporan dan dinikahi dengan mahar 1 M. Jangan judgmental kalau belum pernah melihat uang 1 M depan mata Anda. Halo semua, lagi dengerin podcast awal minggu dan gue Adriano Kalbi. Sebetulnya udah capek banget rekaman podcast. Karena tuntutan gue sebagai artis tuh sehari harus bisa prima membicarakan 3-4 podcast. Men, gue mestinya dapet iklan kayak yang penjaga stamina, obat apa gitu. Sebagai podcaster, hari-hari saya dituntut untuk selalu prima. Karena kegiatan produksi bisa sampai 3-4 podcast. Kadang sakit kepala bisa menyerang kapan saja. Tapi udah gak ada lagi iklan-iklan kayak gitu, gue kangen deh. Atau gak gitu aja ya, gue buka podcast, gue berusaha memparodikan iklan-iklan lama. Dan mensatirkan bahwa kehidupan artis tuh seolah-olah kehidupan paling berat. Kehidupan paling enteng. Bullshit lah orang-orang. Bullshit. Emang lemah. Menurut gue emang lemah mental aja loh. Kayak, oh ya ini ntar rentan depresi. Bro, tukang servis AC gue satu AC 80.000 bro. Orang ada yang nge-tweet, ini yang rating rendah aja kalau tweet bayaran 5 juta bro. Berapa AC yang harus dia bersihin bro? Biar nyampe 5 juta. Sampah lah, nggak ada. Bohong menurut gue. Gue tuh paling nggak suka kayak, sejujurnya ya, kayak konten-konten artis-artis bicara kedalaman hidup. Tahu apa lu anjing? Bayar pajak aja nggak tertib. Ngerti apa? Anjir. Ngerti apa? Janganlah percaya kedalaman hidup dari selebriti. Gue beneran, dan gue pukul rata aja. Gue makanya nggak pernah berusaha menggurui kehidupan orang. Gue sangat beruntung. Hidup gue diberikan jalannya dan diberikan kolam untuk perform. Gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang ini mau mendengarkan saya. Tapi ya setiap hari gue masih seneng. Kalian semua ada. Iya, bicara apa sih? Moralitas, kebijakan sosial. Bro, semua orang kayak siapa? Coba, jangan dong, jangan pakai TikTok Shop, itu membunuh UMKM. Kapan lu terakhir belanja di UMKM? Nggak. Ntar Tanah Abang sepi. Kapan terakhir lu ke Tanah Abang? Semua tuh bisa ngomong doang men. Kalau cuma ngomong gitu doang semua juga bisa. Jakarta lagi panas men, capek belanja ke pasar. Pain. Itu dia omelan-omelan saya dalam pembukaan podcast. Iya. Memang ini yang sulit dengan kemajuan zaman. Ini kejadian yang sama dari ojek pangkalan lalu diserang aplikasi ojek online. Pedagang UMKM harus berevolusi kemana, bro? Gua tuh mempelajari algoritma sosial media aja tuh ribet, bro. Apalagi pedagang suruh belajar online shop, aduh, susah, bro. Iya, perubahan tuh terjadi di depan mata ya. Jadi kalian harus wise. Gue pengen tahu kalau misalnya ini dia kenapa gue suka nggak percaya dengan misalnya langsung S2 gitu. Misalnya lo ngomong S2 marketing. Emang S2 marketing udah masuk kurikulum membahas TikTok Shop? Belum men, tapi zamannya udah di sana. Menurut gue, ini kita rekaman ini mestinya hari dimana jam 5 nih, kayak 40 menit lagi dari gue taping ini tanggal berapa gue lupa, tanggal 4, katanya tanggal 5, tanggal 4 jam 5 sore itu TikTok Shop berakhir gitu. Ini mah penahanan sementara, teknologinya nggak akan bisa dibendung. Gue nggak tahu gimana nanti nasib pedagang, tapi memang ya semua harus evolve aja kali. Emang
gini, survival of the fittest tuh memang teori yang berlaku di berbagai macam zaman. Bedanya sekarang yang menseleksi adalah teknologi aja. So ya memang ya nggak tahu gua. Tapi gua rasa ya begitulah persaingan di ibu kota. Mungkin kalau lu pindah ke daerah rural nggak separah ini kali. Oke, tidak puas nilai jelek. Oh, ini ada siswa bacok gurunya nih. Bro, banyak nonton bokep bro, makanya orang-orang tuh jadi violence kayak gini bro. Gue udah bahas di minggu lalu, gimana ya? Ini gue pengen tahu di detik-detik terakhir apakah gurunya nantang, kan suka ada tuh guru-guru, oh berani kamu sama saya, bacok gak bacok, Pak, dibacok. Makanya, aduh, gimana ya? Ia melakukan tindak ini karena merasa tidak puas dengan nilai yang diperoleh dalam pertengahan nilai tengah semester. Dia ini guru apa sih? Guru olahraga ya katanya. Apa ini bacok-bacok? Tegas gerakan tangannya, garing. Kenapa olahraga aja lagi? Bro, memang kayaknya sekolah online aja bro abis ini bro. Online aja bro. Kalau udah kayak gini, gue udah bilang, nggak tahu apakah ini karena dendam, karena pernah di-abuse guru sebelumnya, kita juga nggak pernah tahu, tapi gimana melucu hal-hal ini. Nggak, gue bisa tapi gue ngeri ditangkap orang. Oke, next. Buntut konten makan babi baca bismillah selebgram Lina Muhreje jadi tersangka penistaan agama. Kan kita sering bilang kalau udah deket Pilpres, janganlah bikin konten-konten seperti ini. Lagi juga kenapa sih lu harus dikontenin? Gue sih beneran bertanya sih. Terlepas dari stance moralitas semua orang di negara ini gitu. Mau ini lebay, mau apa. Tapi menurut gue juga kalau lu mau melakukan sesuatu yang sifatnya tidak terpuji, ya lakukanlah dalam kerahasiaan Anda gitu. Kenapa sih? Lu tuh juga bikin marah orang. Lu tahu nih bro, setelah rendang babi, orang tuh lagi menunggu lagi konten apa yang bisa digoreng-goreng seperti ini. Dan lu memberikan dengan cuma-cuma. Mau gimana nih? Tahu gitu mestinya lari aja. Bro, tapi beneran lu gak punya temen apa untuk nanya dulu diskusi, gue mau bikin konten kayak gini aman gak ya? Masa gak ada sih? Apa emang orang-orang di kantor gue doang yang udah biasa melakukan SOP seperti itu? Karena seringnya tersangkut urusan yang begini-begini. Bupati Maluku Tenggara diduga perkosa pelayan kafe. Ya ampun, korban mendadak cabut laporan dan dinikahi dengan mahar 1M. Jangan judgmental kalau belum pernah melihat uang 1M depan mata Anda. Bro, dulu ada beat comedian, salah satu yang sangat gue suka, Semin atau Slim Boy. Dia bilang, pokoknya premisnya everyone has a price. Gue gak bilang perbuatannya benar. Tapi gue aja belum pernah bro lihat duit 1M bro. Kalau dikumpulin mungkin gue pernah ngumpulin duit 1M. Tapi itu dalam rentang hidup yang sangat panjang, 40 tahun lebih. Ya. Pencapaian gue pun juga tidak seberapa. Tapi kalau depan mata kejebrek gitu, wah tidak kena pajak. Ya, 21 tahun dapat 1M bro. Gak tahu gue. Yang perlu sebetulnya kalau lo mau jegal si bupati sih menurut gua telusuri uang 1M itu bersih apa enggak gitu. Kalau lo mau jegal dia menurut gua ya, kalau lo mau jegal dia, telusuri pendapatan uang 1M itu bersih apa enggak. That's the only way lo bisa jegal dia. That's the only way lo bisa menghentikan perbuatan ini terjadi. Kalau lo anggap ini enggak terpuji. That's the only way. Lo nggak bisa bilang moralitas, oh ya kok apa sih pelaku dinikahkan dengan korban bla bla bla. Banyak banget kasus yang pelaku dinikahkan dengan korban tanpa uang mahar, lebih banyak lagi loh. Dan mestinya headline-nya berita adalah Bupati Maluku Tenggara memberikan uang mahar 1M terhadap orang yang ingin dinikahinya. Kok bisa? Nah gitu. Kalau mau lu jegal, sumpah lu spin off kayak gini. Tapi kan juga again, kemarin di minggu lalu episode gue udah bilang bahwa segala sesuatu itu dituliskan karena dia tahu tujuan marketnya. Kenapa media nggak mau nulisin dengan cara gue? Karena
mungkin nggak akan serame yang sekarang. Tapi kalau sekarang rame, tapi tidak akan bisa memberikan keadilan apapun. Kalau mau memberikan adilan, tulis dengan cara gue yang tadi. Tapi pasti nggak rame. Bupati dapat 1 M, punya 1 M, kasus biasa itu. Berubah dari DKI jadi DKJ, warga Jakarta wajib cetak ulang KTP. Hah? Daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Ternyata berdampak warga Jakarta. Disebutkan Dukcapil pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin, warga Jakarta harus mencetak ulang KTP dimulai 2024. 2024 sudah tidak menyandang status daerah khusus ibu kota, melainkan daerah khusus Jakarta, sehingga melalui ITP melakukan pencetakan ulang. Adapun keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sudah dituliskan pada UU nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Nusantara. Nggak mungkin pindah. Nggak percaya gue. Emang bisa pindah? Nggak mungkin lah. Bro, berapa banyak aparat yang cuci uangnya di sini? Kalau dia pindah ibu kota ini harus... Gue bukan nggak mau pindah karena alasan itu, pasti akan dijegal oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga ya. Nah ini dia nih. Disebut terima uang 27 M, harta Menpora Dito mencapai 282 M. Gokil. Bro, dia emang orang kaya bro sebelumnya bro. Komisaris PT Solitek Media Energi Sirawan Hermawan mengungkapkan Dito menerima uang sebesar 27 miliar bro. Tadi 1 miliar ya bro. 1 miliar aja gue yakin banyak. Gue yakin banyak orang-orang yang denger kayak, tapi gue kalau terima 1 miliar mau sih gue gitu. Banyak gue yakin. Apalagi 27 miliar bro. Gue 1/4 dari duit itu aja gue pensiun, gue yakin. Gue gak perlu bikin konten-konten ngomong-ngomong sama lu semua ini. Ngapain? Pensiun bro. 27 M dia itu kan memang kalau gak salah orang tuanya yang punya maktur ya. Menikah dengan keluarga yang punya emas antam ya. Ya 282 isi 10% kekayaannya saja itu ya gue yakin. Ini pasti kena karena nama sudah disebut. Salah satu bukti Dito merasa kooperatif karena sudah menghadiri seluruh proses formal di Kejagung untuk membuktikan dirinya tidak terlibat. Ya, semua proses formal sudah saya jalankan dan kita nggak pernah tidak ikut, kan pasti ikut. Karena kita yakin juga tak terlibat. Bagaimana orang lu terima 27 M? Di kesempatan Dito juga menyebut seluruh fakta persidangan sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Bro, memang harus siap kotor aja. Gue gak kebayang gini. Yang berat itu adalah menurut gue, ya mungkin dia gak gitu geter ya karena hartanya udah 282 miliar gitu. Jadi terima 27 M, ya itu mah 10% doang. Tapi buat Anda yang tidak pernah lihat duit 1 M, 27 M kan 2.700%. 27 kali lipat. Dan lu udah bisa kebayang tuh kayak, wih dipakai apa aja ini, buat apa aja ini gitu. Memang itu nggak tahu ya. Menurut gua kayaknya harus ada pengembangan mental untuk bagaimana mental menerima uang gitu. Ya ampun jangankan uang, orang udah punya pasangan aja kalau di lerer-lererin yang lebih cantik juga dia goyang juga, apalagi duit. Katakan tidak pada korupsi tuh cuma bisa kalau belum lihat duitnya doang. Oke. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hilang kontak di luar negeri. Mahfud MD membenarkan SYL sudah tersangka. Ini gokil nih. Sebetulnya perlu ditanya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo laporkan hilang kontak saat kunjungan ke luar negeri. Gokil. Oh lagi kunjungan dia nggak pulang, pintar juga ya. Tadi gue sempat mikir kok dibiarin kabur sih orang. Namun seorang pejabat Partai Nasdem mengatakan SYL belum pulang karena sedang berobat. Pura-pura sakit itu kan gimmick-gimmick lama ya. Boy ada yang lain gitu. Kayak kan ada dulu yang ngaku ketabrak, benjol dan segala macam. Hilang kontak. Ya ditunggu nanti. Memang dari luar belum sampai ke tanah air. Aduh. Seraya tertawa. Jokowi juga meminta wartawan untuk mencoba menelpon SYL. Sebetulnya yang menarik dari orang-orang korupsi ini kan sebetulnya kita pengen tahu keluarganya tuh gimana gitu. Apakah ada telepon ke anaknya, nak pokoknya nanti ada berita apapun tentang bapak,
Jangan percaya ya, kamu ntar akan mengerti nanti semuanya setelah besar nanti. Terus klik ditutup. Dia benci, dia bapak dituduh koruptor dan segala macem. Tapi setelah bebas ternyata rekeningnya dapat 50 miliar. Wah, baru dia terima kasih bapakku. Saya ternyata kerja UMR tuh capek pak. Memang mendingan dapat 50 M hasil korupsi. Daripada ya gimana dong. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada kita.